Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar semua pemirsa di rumah? Semoga sedang sehat ya pemirsa ya. Bertemu lagi bersama kami berdua dalam acara Ngopi Bang, ngobrol perkara Islam dan kebangsaan. Kiai, Siap. tema kita kali ini hampir sama dengan judul acara kita tentang Islam dan kebangsaan. Gimana Kiai perkara ini? Indonesia adalah negara bangsa yang didirikan berdasarkan kesepakatan para pendiri negara ini dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 45. Ini sudah final. Tapi kenapa sebagian orang yang ingin mengubah Indonesia ini menjadi negara berdasarkan agama seperti negara Islam atau khilafaisme? Langsung aja Kiai. Baik, ya benar ya bahwa Indonesia ini udah final dengan sebagai negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, berfalsafahkan Pancasila dan juga memiliki Undang-Undang Dasar 45 yang itu dirumuskan oleh para pendiri negeri ini sebagai ikatan bersama bagi anak bangsa yang memang beragam, baik suku dan agamanya. Dan ini sudah final. Kalau salah satu dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu diubah, itu terutama pembukaannya, itu bisa berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya secara pribadi meyakini bahwa sebagian besar bangsa Indonesia itu sudah sepakat dengan itu. Artinya memang sudah tidak perlu lagi ada bentuk-bentuk negara yang lain selain negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hanya memang ada sebagian kecil lah ya suara-suara yang menginginkan Indonesia ini menjadi negara Islam atau negara khilafah. Kita tahu itu sudah sejak lama kampanyenya dan dari zaman dulu juga aspirasi itu cukup kuat gitu loh. Tapi kita tahu semua itu bisa selesai melalui pendekatan politik dan juga ada yang memang melalui pendekatan keamanan seperti terhadap NII atau Negara Islam Indonesia yang diprakarsai oleh Kartosuwiryo dulu. Tapi zaman sekarang ini orang-orang yang memiliki pandangan tentang negara Islam dan juga khilafahisme itu bagi saya sudah sama sekali tidak relevan gitu. Sama sekali tidak relevan. Kalaupun ada ya itu kita anggap sebagai dinamika, karena kalau orang masih dalam tahap pemikiran tentu tidak bisa dilarang namanya pemikiran, hanya kemudian kita juga harus memberikan penjelasan tentang Islam dan kebangsaan yang baik, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Apalagi kalau kita kembali kepada Pancasila. Dari 5 sila yang ada itu semuanya itu bernafaskan ajaran agama. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nilai-nilainya bukan cuman ini integral atau sejalan banget gitu loh dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, terutama Islam. Di dalam Islam sendiri perbedaan suku itu dan juga perbedaan agama diakui dalam artian bahwa kalian manusia harus saling menghormati. Perbedaan suku dan agama itu harus saling dihormati masing-masing. Seperti ayat yang saya sangat terkenal itu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan juga kami menjadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu. Ta'arafu itu sebetulnya tujuan minimal. Tujuan lebih jauh lagi, setelah saling mengenal, kita saling bekerja sama, saling mengisi gitu loh, saling bergotong royong. Ini sangat sesuai dengan prinsip yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, terutama aspirasi yang ingin mendirikan negara
Islam atau khilafah itu sama sekali tidak relevan. Apalagi saya ingin menegaskan sebagai seorang muslim, di dalam Islam itu tidak ada ketentuan orang harus mendirikan negara dalam bentuk apapun. Artinya Islam itu hanya mengajarkan orang itu hidup memiliki pemimpin, dan dalam bentuk negara bagaimana itu tidak pernah ada aturan di dalam Islam. Dari zaman Nabi dulu juga. Dari zaman, apalagi kalau kita kembali ke zaman Nabi Muhammad itu ketika menjadi pemimpin di Madinah, itu cita-citanya adalah bukan mendirikan negara Islam, bukan mendirikan khilafah, tapi mendirikan negara yang berkeadaban. Maka Yasrib diubah oleh Nabi menjadi Madinah, yang artinya adalah komunitas masyarakat yang berkeadaban. Di dalamnya ada orang dari Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, sukunya juga di sana ada suku Aus, Hajrat, kemudian ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Quraisyah, banyak sekali suku-suku yang ada di tengah masyarakat Madinah. Nah, kemudian Nabi bersama masyarakat Madinah membuat satu kesepakatan bersama yang dikenal dengan istilah Piagam Madinah, yang itu isinya luar biasa. Saya yakin bahwa pendiri negeri ini, terutama yang Muslim, sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Nabi di Madinah. Jadi membangun masyarakat yang plural, yang beradab. Nah, masyarakat yang beradab itu cirinya dua: menghargai perbedaan dan mencintai ilmu pengetahuan. Menghargai perbedaan dan mencintai ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah sangat final. Jadi kalau ada suara-suara ingin mengubahnya, itu kita anggap bagian dari dinamika yang memang kita harus memberikan pendidikan lebih jauh kepada mereka supaya mereka itu tidak berilusi, tidak terobsesi oleh sesuatu yang sebetulnya di dalam Islam sendiri tidak ada ajarannya. Tapi Kiai, mengapa masih ada aspirasi yang bertentangan dengan prinsip negara bangsa, maksudnya Pancasila dan NKRI? Ya, itu mungkin karena mereka tidak mempelajari sejarah bangsa kita sendiri, yang pertama. Yang kedua, ajaran agama yang mereka terima juga mungkin terlalu politis, sehingga mereka tidak sempat berpikir lebih jauh tentang konsep kenegaraan di dalam Islam itu sejatinya tidak ada panduan bakunya. Nah, dalam Islam itu yang namanya kekuasaan bisa dalam bentuk kerajaan, bisa dalam bentuk republik seperti di Indonesia. Tapi yang terpenting adalah bagaimana membangun masyarakat yang beradab, masyarakat yang makmur, berkeadilan. Itulah yang paling penting gitu loh. Apalagi di Indonesia kita tahu mayoritas Muslim, ya pastilah apa yang sudah disepakati oleh kita bersama ini tidak satupun yang bertentangan dengan ajaran agama, terutama Islam. Iya, Kiai, tampaknya sudah haus. Dicicipi dulu ya. Ngopi, Bang. Ngopi, Bang. Alhamdulillah sudah ngopi, Kiai. Alhamdulillah. Kiai. Siap. Aspirasi ini kira-kira bahaya tidak bagi keutuhan NKRI? Ya, kalau besar ya tentu bahaya. Kalau sedikit ya, tapi kita harus yakinlah bangsa ini bangsa yang kuat dan bangsa yang sudah sangat setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pasti, ya. Setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita tidak perlu parno, tidak perlu paranoid terhadap aspirasi seperti itu. Ya, anggap saja bagian dari dinamika yang justru kita harus memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada mereka, sehingga mereka itu tidak lagi berilusi ingin mengubah ideologi negara, falsafah negara, menggantinya dengan bentuk negara yang lain selain NKRI. Kalau kita baca sejarah, terutama di kalangan kaum Muslim itu, sejak awal mendirikan Negara Republik Indonesia ini, orang-orang Islam diwakili oleh para ulama dan kaum intelektualnya itu dengan penuh kesadaran bahwa negara yang akan kita dirikan ini, yaitu Indonesia, itu sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya kemudian Pancasila diterima, kita sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian juga kita terikat dalam satu terma bersama, yaitu negara bangsa yang penduduknya disebut dengan warga negara, apapun agama dan sukunya, statusnya sama, kewajibannya sama,
tanggung jawabnya sama. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Dan kita harus percaya diri bahwa itu tidak akan pernah berubah. Ya, itulah. Kiai, terkait ini pesan dan kesan Kiai untuk Islam dan kebangsaan. Ya, pesan saya sekarang ini saatnya kita kembali untuk mengisi lah bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang betul-betul maju, karena rongrongan sudah relatif kecil, seperti suara-suara tentang negara Islam dan khilafahisme itu. Kemudian kalau kita menemukan ada sekelompok orang yang mengkampanyekan itu, ya kita harus memberikan pendidikan atau pendekatan pendidikan kepada mereka supaya mereka itu bisa memahami bahwa negara ini sudah final. Jadi apalagi memang sempat ya kita dengar bahwa cara mereka itu mengubah atau mempengaruhi pemikiran orang lain itu membentur-benturkan antara agama dan negara gitu loh. Kadang ada pertanyaan, kamu mau setia sama Pancasila atau Al-Quran? Ini pertanyaan yang naif, itu bukan pertanyaan yang apple to apple. Karena tidak bisa Al-Quran itu dipertentangkan dengan Pancasila. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Sementara Pancasila itu falsafah bernegara yang disepakati oleh seluruh umat beragama di Indonesia. Menjadi common denominator, kesepakatan antara kita. Tapi maka tidak bisa dibentur-benturkan. Bahkan saya sering bilang kalau ada orang yang membentur-benturkan antara Pancasila dan Islam umpamanya, berarti orang itu tidak paham Pancasila dan tidak paham Islam. Gitu loh. Orang itu tidak paham Pancasila dan tidak paham Islam. Karena pada faktanya sekali lagi tidak satu pun sila dalam Pancasila itu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Gitu. Maka sekali lagi mari kita mengisi negara ini agar lebih maju, lebih beradab dan lebih bermartabat di mata dunia. Soal perbedaan suku dan agama ini bagian dari kehendak Tuhan, keniscayaan yang harus kita saling hormat dan saling menghargai satu sama lain. Mudah-mudahan terkait ini kita makin mencintai tanah air, makin mencintai NKRI ya Kiai. Wajib mencintai tanah air itu adalah wajib hukumnya. Karena kalau kita tidak cinta tanah air pada tanah air kita, siapa yang mau mencintai tanah air kita gitu. Artinya apa? Mencintai negeri ini agar negeri ini aman, damai sehingga kita bisa beraktivitas baik ibadah, bekerja dan lain sebagainya itu dengan aman dan nyaman. Amin, semoga ya Kiai ya. Amin. Pemirsa tuh harus semakin mencintai NKRI ya Kiai ya. NKRI harga mati. Sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Kiai kita, Kiai Taufik Damas LC. Siap. Terima kasih banget Kiai. Sama-sama. Selalu semangat mendampingi saya Kiai. Pemirsa, sampai di sini ulasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bang.